Ya, makanya kasihan orang-orang yang, "Oh, Kristus itu manusia." Ya, betul manusia memang 100%, tetapi setelah dia mati dan dia bangkit, saya yakin nggak akan ada yang lagi menilai dia manusia biasa. Amin, saudara-saudara. Setelah perjalanan hidup dia Haleluya. setengah tahunnya, Amin, tidak ada amin. yang lagi meragukan. Bahkan prajurit yang mencambuk dia, menyiksa dia, ini mengapa? Sungguh engkau anak Allah. Haleluya, Yes, saudara-saudara. amin, amin. Dan yang dahsyatnya adalah ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sesungguhnya sudah berlalu, sesungguhnya sudah. Haleluya. Di sini ada kata sesungguhnya. Sesungguhnya yang saya mengakui jujur, saudara, ya, bukan hanya orang misalnya gini, oh orang miskin melihat orang yang kaya, enak ya dia kaya. Belum tentu, saudara. Berapa banyak orang kaya terlibat dalam hal-hal yang merugikan dirinya sendiri karena dia nggak merasa kaya. Yes. Dia mau terus, mau terus, mau terus, saudara. Nah, dikatakan ayat yang sudah kita baca, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat kita menyadari yang baru itu sudah datang, maka Kristus menjadi teladan, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan bagi dia. Saya selalu mengingatkan diri saya, saudara-saudara ya, waktu saya menemui kesulitan, saya kan udah bukan hidup buat diri saya lagi. Kayaknya mentok, kayaknya mau putus asa, saudara. Aduh, kok angel ya Tuhan ya. Tetapi kemudian saya ingat teladan Kristus, di mana apa? Kristus tetap menjalankan apa yang Bapaknya perintahkan. Seperti saya dan saudara sekarang sudah jelas sekali apa yang diperintahkan, amin. Dan juga Amin, amin. ternyata pandangan kita terhadap sesama berubah, status kita tuh berubah di hadapan Allah juga. Dan tujuan pengorbanan, ternyata kematian Kristus itu membebaskan kita dari kuasa dosa agar prioritas hidup kita berubah. Dari egosentris, dari yang apa-apa, egosentris tuh fokusnya balik lagi ke dia, balik lagi ke pribadi saya, balik lagi maunya saya, enaknya saya, senangnya saya. Tapi ternyata kita itu dipanggil, saudara-saudara, untuk apa? Untuk hidup melayani. Jadi lawannya egosentris itu adalah pelayanan, saudara. Amin, Ya, amin. kalau orang yang nggak mau melayani, itu berarti sentralnya itu masih di dalam dirinya. Tetapi saat kita mengerti dan kita sudah dibebaskan oleh kematian Kristus, teladannya ada kuasa, saudara. Ada kuasa yang mengubah hidup kita dari yang egosentris, kemudian diubah, diputar balikan, ya saudara-saudara, menjadi orang-orang yang justru berpikiran untuk apa? Melayani. Ya, dan menjadi teladan dan memuliakan Kristus yang telah mati dan membangkitkan kita, tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Makanya dengan tema pelayan perdamaian, Ministry of Reconciliation. Di mana apa saudara-saudara, ayat 16 dan 17 dikatakan pandangan perspektif baru ya, tidak lagi menilai orang lain berdasarkan pandangan dunia seperti Amin. kekayaan, ya Yes. status sosial atau latar belakang. Orang-orang yang dulunya ya fokus egosentris, maunya berteman sama orang-orang tertentu, saudara ya, bikin kelompok-kelompok, saudara ya. Pada saat dia sudah menerima anugerah Tuhan, sadar bahwa dia sudah diciptakan baru oleh kuasa Roh Kudus melalui pengorbanan Yesus, maka penilaiannya sudah beda, saudara. Ya, melihat jiwa-jiwa itu penuh dengan kasih. Ya, melihat orang-orang susah itu maunya tuh cari membantu, bagaimana bisa saya membantu, bagaimana saya bisa memberikan solusi. Kadang-kadang justru orang-orang yang pikirannya seperti itu justru malah yang nggak punya apa-apa, saudara-saudara. Tapi niatnya pengen. Nah, justru yang udah punya apa justru malah menahan-nahan. Oleh sebab itu makna ayat 2 dalam 2 Korintus 5 ayat 16 itu adalah perspektif kita dirubah, saudara-saudara ya. Dan yang ayat ke-17 adalah ciptaan baru, di mana di dalam Kristus berarti mengalami ya saudara-saudara kelahiran baru ya secara rohani. Ya, walaupun kita sudah seumur seperti ini, pada saat tidak ada kelahiran baru, berarti secara spiritual, secara pikiran kita itu tidak menyadari siapa diri kita. Itu yang dimaksud kelahiran baru, saudara. Ya, di dalam rohani kita tahu posisi kita. Dan dosa di masa lalu itu sesungguhnya telah berlalu. Kalau dosa itu sudah berlalu, saudara, hidup karakternya itu pasti beda. Dan tujuan hidupnya pun beda. Amin, haleluya. Itu makna dari Amin, ayat-ayat amin. yang tadi Yes. kita baca, 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian, ternyata tujuannya juga sebagai pelayan perdamaian, saya dan saudara dipanggil untuk mewartakan. Makanya pagi ini nggak ada yang bilang dia nggak bisa menginjil. Banyak yang Yes. identik tuh bilang menginjil itu dengan khotbah, bukan, saudara. Khotbah itu ruang lingkupnya sangat sedikit, sangat kecil, ya. Hanya diberi waktu, ada di sini yang khotbah 12 jam? Nggak ada kan? Ada di sini yang khotbah lebih dari 5 jam? Jarang sekali, saudara-saudara. Rasul Paulus waktu itu dia khotbah, ya. Siapa yang sampai jatuh dari jendela, saudara? Eutikus, ya. Etikus. Saking kelamaan, ya Rasul Paulus Haleluya. khotbah dia ngantuk, terus dia jatuh sampai mati loh, saudara. Ya. Mungkin kalau saya membayangkan ya, wah saya dengerin saya khotbah saudara-saudara sampai ada yang jatuh dari tempat duduk, ya. Terus jatuh dari lantai 3 gitu saking kelamaan gitu ya. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Pewartaan, dipanggil untuk mewartakan, itu dengan kata lain adalah evangelical, berasal dari kata Yunani yaitu koine ya. Terus sering disebut ya untuk istilah sehari-hari adalah kabar baik, juga disebut sebagai evangelicalism ya, kalisme. Adalah sebuah gerakan interdenominasi ya, dalam kekristenan yang menekankan penginjilan atau pemberitaan penyebaran Injil Kristen atau dikenal dengan sebutan gerakan Injil. Saya senang saudara-saudara ya penjelasan ini. Mewartakan itu interdenominasi, saudara. Jangan sampai kita terkotak-kotak, haleluya, karena denominasi-denominasi yang dibikin sama manusia. Jangan sampai saya dan saudara tidak bisa mewartakan, kenapa? Oh nggak bisa, kita mewartakan cuma buat orang Pentakosta aja. Atau untuk kita Haleluya. pewartaan cuma buat reform aja. Karena kenapa disebut gerakan Injil? Karena Injil itu dinamis. Injil itu harus bergerak. Injil nggak bisa diam aja. Kalau Injil diam aja nanti kita jadi seperti lautan mati. Kalau Injil diam saja tidak bergerak, kita nanti jadi gendut secara rohani, saudara. Orang kalau udah, aduh mohon maaf saya nggak ngomong soal fisik Haleluya. ya. Orang kalau udah terlalu gendut, saudara udah nggak mau ngapa-ngapain, nyaman dengan dirinya. Haleluya. Nah ini saya ngomong sama diri saya loh, saudara. Oleh sebab itu harus bergerak. Gerakan Injil itu harus ada, saudara. Ya, saudara-saudara lihat gereja-gereja yang udah nggak mau nginjil itu gereja yang udah nyaman. Amin. Udah nggak Ya. mau bayar harga lagi, udah nggak mau Yes. Ya. turun ke jalanan. Mohon maaf saya gembala, maunya di panggung tok. Ya, udah nggak ada gerakan Injilnya, udah nggak ada Injilnya tetap hanya di panggung. Itu kurang tepat ya, karena nanti kita akan sampai ke sana dasar-dasar gereja. Dan saat ini kita masuk dalam definisi penginjilan, saudara-saudara. Ini kuat sekali ya dalam hati saya ya. Di mana visi misi MDHI harus memiliki unsur misi. Di mana apa? Definisi penginjilan adalah untuk membawa keselamatan bagi jiwa yang tersesat dan membagikan kabar baik tentang kasih Allah melalui Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Mengapa? Karena kebanyakan ya buah-buah yang kita hasilkan justru bukan membawa keselamatan bagi jiwa yang tersesat. Malah kita justru dengan kehadiran kita bikin orang lain tersesat. Amin. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita justru bukan membawa jiwa-jiwa itu semakin dekat sama Tuhan. Lewat attitude kita, lewat kebiasaan kita. Malah orang dunia sampai geleng-geleng, saudara, kadang-kadang. Benar apa benar, saudara? Saya pernah datang, ini saya benar-benar sampai dikagetkan. Datang ke satu acara, ini bukan di Indonesia, di Amerika, tapi ini saya bicara tentang spirit, saudara. Pertemuan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia ngumpul di Amerika.
Setelah selesai pertemuan itu, ini kan kita kan intern ya, tapi nggak apa-apa kalau kedengeran siapapun juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Kemudian setelah selesai itu biasalah nanti akan, ke kota-kota, lain di Amerika, diajak pelayanan, diajak berkunjung gitu ya. Kemudian setelah ready untuk take off, satu hamba Tuhan ngomong, saya dengar saudara. Saya ngomong dengar sendiri, ya kecuali saya nggak dengar ya, diceritain sama orang tapi saya dengar sendiri. Dia bilang luar biasa, kenapa? Dia bilang ini iblis bekerja, kenapa? Ini katanya, setahu dia itu semua yang ngumpul hamba-hamba Tuhan. Tetapi habis ngumpul begitu semua, habis dari acara resmi itu mereka, ketemulah kota mana, kemudian mengadakan perkumpulan santai ya, habis ibadah makan-makan, biasa kampung tengah saudara, kampung tengah itu jangan ditinggalkan. Terus tiba-tiba dia Haleluya. bilang, "Ibu, Bapak pendeta kita harus berdoa." "Kenapa?" "Itu saya lihat," katanya, "padahal itu hamba Tuhan nggak saling kenal karena dari daerah-daerah berbeda kan, paling kenal cuma tahu nama. Nanti yang satu pulang, yang pulang diomongin. Nanti ngobrol, giliran pokoknya siapa yang pulang duluan, yang pulang itu Haleluya. diomongin saudara." Ya, wah sampai makanya semenjak kejadian itu, perkumpulan kami nih, orang-orang teman-teman gereja saya, setiap kali kita habis ngumpul, ada yang mau pulang, kita ngomong gini, nyanyi, "Orang berdosa pulang." Karena apa Haleluya. saudara-saudara? Giliran yang pulang pasti ngomongin, "Tahu nggak dia pelayanannya begini? Tahu nggak dia anaknya begini? Tahu nggak dia bapaknya begini?" Jadi, wow, gosip rohani, makin digosip makin sip. Wah, luar biasa iblis Oh, senang. Iblis haleluya. ketawa kata iblis. Jadi iblis lebih rohani saudara. Iblis bilang, "Yes, haleluya. Terusin, terusin," gitu ya. Makanya kemudian banyak dari kita tanpa kita sadari, definisi penginjilan adalah membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang tersesat, bukan menyesatkan jiwa-jiwa yang sudah selamat. Amin saudara-saudara. Dan hal Amin. itu ternyata waktu kita membawa misi penginjilan, Amin. hal itu merupakan ketaatan terhadap amanat agung. Bagaimana kita dibilang cinta sama Tuhan pada saat apa? Kita melakukan amanat agung dengan penuh ketaatan, sehingga kita orang percaya menceritakan kebenaran, ya saudara-saudara. Sebentar saya ketutup ini, menceritakan kebenaran dan apa yang menghasilkan persekutuan kepada tubuh Kristus, saudara-saudara ya. Wah, dalam hal ini saya cukup melihat saudara-saudara bagaimana ya definisi penginjilan adalah respon ketaatan terhadap amanat agung agar setiap orang percaya kebenaran bertobat bersekutu dalam tubuh Kristus. Ya, ini adalah definisi penginjilan di mana apa kita diminta menginjil dari apa Yerusalem, Yudea dan Samaria ditunggu untuk menunggu kuasa Tuhan. Nah, sekarang posisinya kalau saya lihat, kita itu harus masuk dalam penginjilan di Yerusalem terus, saudara. Yerusalem itu bicara tentang di dalam kita. Ya. Kenapa? Ternyata perlu keselamatan di dalam-dalam kita, saudara. Ya, jadi ini genap definisi ayat firman Tuhan yang ngomong, "Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan." Tapi ternyata Tuhan bilang apa? "Enyahlah engkau semua pembuat kejahatan." Karena ternyata definisi penginjilan mereka nggak mengerti, saudara. Puji Tuhan. Dan tujuan utama penginjilan adalah keselamatan jiwa, membawa manusia berdosa kepada pengenalan kepada Tuhan sebagai juru selamat sehingga mereka terbebas dari kebinasaan. Pertumbuhan gereja akibatnya adalah setelah keselamatan jiwa, pertumbuhan gerejanya mantap, saudara. Amin. Membawa orang-orang yang baru percaya untuk digabungkan ke dalam persekutuan gereja lokal melalui baptisan dan pengajaran. Ya. Amin. Dan hal inilah yang penting. Ini adalah benar-benar aplikasi nyata hasil dari apa? Cinta Tuhan ditambah dengan meresponi karya penebusan Kristus, akhirnya apa? Ada keselamatan jiwa-jiwa. Kemudian setelah keselamatan jiwa-jiwa itu ada pertumbuhan gereja Kristus. Puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, saudara-saudara, tujuan utama penginjilan juga setelah itu ketaatan pada amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian setelah hal itu sistematisnya terjadi, maka ada kemajuan apa? Kerajaan Kristus. Diperluas, ini sistematis, saudara-saudara. Ya, sebagai pelayan perdamaian. Tetapi mengapa perdamaian itu tidak pernah ada? Bahkan sesama orang percaya, sesama hamba Tuhan seperti cerita yang tadi saya ceritakan itu kejadian, saudara. Benar-benar. Ternyata banyak yang tidak sadar bahwa mereka itu poses. Mereka itu dirasuki. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang dirasuki oleh iblis secara tidak langsung. Pada saat kita mulai melihat kelemahan orang lain, pada saat kita tidak membangun, saudara, ya, apalagi kita ngomongin sesuatu yang tidak pasti, kita tidak tahu sesama hamba Tuhan. Ternyata sudah